Praise the Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali datang. Welcome home, welcome to Zion. Saya percaya kita adalah victorious people. Orang-orang yang berkemenangan. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang sudah bulan Oktober, bentar lagi pasti akan terdengar jingle bells. Bentar lagi saudara, warna udah mulai hijau, merah gitu ya. Natal sudah dekat. Nah saudara, kita punya season tahun ini adalah movement and miracles. Ya, yaitu pergerakan dan mujizat. Secara spesifik tiap 2 bulan kita punya tema yang spesifik di dalam konteks season 1 tahun. Bulan September, bulan Oktober, tema kita adalah leading and moving. Memimpin dan bergerak. Saudara memimpin, saudara punya keluarga, memimpin pekerjaan perusahaan di mana Anda ada, memimpin pelayanan di gereja ini, saudara Anda butuh bersama dengan Tuhan dan ikut di dalam pergerakan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar memimpin, tapi kita juga harus bergerak dengan tiang awan dan tiang api yang sedang bergerak bersama-sama dengan kita. Kita tidak boleh berhenti, ketika kita berhenti memimpin, kita berhenti berjalan sama Tuhan. Ini sangat berbahaya sekali saudara. Nah saya percaya saudara di dalam pergerakan Tuhan memang tidak mudah. Ada tantangan, ada kesulitan. Ada tekanan bahkan, ada hal yang baru yang seperti juga tadi dalam video tadi kita dengar. Ada begitu banyak saudara yang membuat saudara mungkin menjadi orang yang berpikir apakah saya akan lanjutkan perjalanan ini atau tidak. Ketika engkau berhenti tidak lagi melanjutkan perjalanan oleh karena tantangan yang ada, maka yang bersorak-sorai adalah neraka. Yang bersorak-sorai adalah kubu musuh. Karena memang musuh mau supaya saudara tidak bergerak maju. Nah saudara, tapi di tengah tekanan saudara, Anda tetap maju, Anda tetap bergerak, maka saya percaya sorga bersorak-sorai buat saudara. Karena bagi sorga, dia berkata, sorga akan berkata bahwa aku telah menemukan pahlawan yang terus-menerus berani maju di tengah persoalan hidup mereka. Sementara kalau Anda berhenti, setan akan bersorak berkata, aku sudah menang dan berhasil mengalahkan orang ini. Nah itu sebabnya pilihan ada pada tangan saudara. Tantangan tidak selalu harus dari luar. Tantangan bisa dari dalam, tantangan bisa dari orang sekitar kita, tantangan bisa dari diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu belajar untuk melihat bahwa Tuhanlah yang membawa kita kepada kemenangan. Andalan kita adalah Tuhan, bisa katakan amin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana waktu Yosua memimpin bangsa Israel. Karena tema khotbah saya hari ini adalah successful journey. Atau perjalanan yang berhasil. Karena kekristenan bukan cuma sekedar berhasil. Kekristenan bukan cuma sekedar mencapai apa yang menjadi impian kita. Kita harus hati-hati karena ketika kita mencapai impian kita dan keberhasilan menurut kita, bisa saja di mata Tuhan itu adalah kegagalan. Saya ulangi. Kalau saudara rasa saya sudah berhasil, saya sudah mencapai apa yang saya rasa, yang saya impikan, yang saya mau. Anda memang berhasil menurut Anda dan menurut ukuran dunia. Tapi bisa jadi di hadapan Tuhan itu adalah kegagalan besar. Itu sebabnya jangan sampai heran saudara kalau nanti di dalam pertemuan kita dengan Tuhan. Atau di masa pengadilan Tuhan atau waktu Tuhan datang kedua kali. Dia akan berkata aku tidak kenal engkau. Itu akan mengejutkan banyak orang yang merasa dirinya sudah melayani Tuhan habis-habisan. Ternyata Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Nah hal ini yang membuat saudara harus tahu bahwa pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan kita. Karena seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Pikiran Tuhan dari pikiran kita. Betul begitu saudara? Sehingga akan terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Karena ada juga ayat yang berkata jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya. Artinya apa? Kita pikir sudah oke, kita pikir ini sudah benar. Ujungnya yang tahu maut atau tidak itu Tuhan. Nah itulah sebabnya hati-hati saudara. Nah yang namanya Yosua, dia adalah seorang pemimpin yang merupakan pemimpin di dalam generasi berikutnya. Terjadi peralihan kepemimpinan. Saudara dimanapun peralihan kepemimpinan bisa membawa sukses yang lebih baik. Atau bisa stagnan atau bisa gagal. Nah hari ini kita akan belajar sebagaimana Tuhan taruh di hati saya bicara soal successful journey. Perjalanan yang berhasil dari seorang yang bernama Yosua.
Bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 6 ayat yang sampai 8. Saya bacakan buat saudara dan saya minta Anda perhatikan baik-baik ya. Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkan apa? Hatimu. Coba bilang kuatkan dan teguhkan hati saya. Tuhan berkata kepada Yosua, Josh, kira-kira gitu, kuatkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena dia bilang begini, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua gini, kalau kamu menjadi next gen, kamu yang akan memimpin bangsa Israel ke depan, kamu harus kuat, kamu harus teguh, hatimu harus strong. Karena kamu adalah leader, kamu adalah pemimpin. Siapapun yang mau menjadi pemimpin harus punya hati yang strong, kuat and courage. Kuat dan berani, saudara. Kenapa? Karena kamu akan melanjutkan estafet yang mana Tuhan sudah berkata kepada generasi sebelumnya. Dan kamu akan bawa mereka kepada tujuan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Kamu harus kuat. Coba bilang, kamu harus kuat kepada sebelah saudara. Kamu harus kuat, kamu harus teguh. Oke, mari kita akan lanjutkan saudara. Lalu ayat 7 Tuhan ulangi. Kalau Tuhan dalam beberapa ayat mengulangi sebuah kata. Kalau Anda baca Alkitab, perhatikan ya. Kalau Anda baca Alkitab ada 2 kali diulangi kata yang sama. Anda harus ambil perhatian itu. Berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang suka ngulang-ngulang begitu. Tapi kalau dia sudah ngulang berarti itu penting. Lalu ayat yang ke-7 hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekarang ditanda dengan sungguh-sungguh. Kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu dia bilang, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi apa yang pernah diperintahkan oleh generasi sebelumnya, kamu dengar baik-baik. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. 2 kali dia ngomong lagi. Ada 2, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu 2 kali. Hati-hati ya sesuai dengan seluruh hukum Tuhan 2 kali dia ngomong. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa katanya? Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan, terjemahan bahasa Indonesia menarik. Karena dibilang perjalananmu berhasil. Dan engkau pribadimu dengan perjalanan ini engkau beruntung. Tuhan mau memastikan perjalanan saudara dan perjalanan saya. Waktu menuju destiny Tuhan. Waktu menuju tujuan Tuhan. Perjalanan ini dibuat berhasil sama Tuhan. Tapi bukan cuma perjalanannya yang berhasil. Engkaunya akan dibikin beruntung. Nangkep gak nih? Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu adalah a journey, sebuah perjalanan. Sukses bukan sebuah pencapaian. Sukses adalah sebuah perjalanan. Sukses menurut saudara dengan sukses menurut Tuhan tidak sama. Sukses menurut kita adalah sama dengan apa yang dunia pikirkan. Tapi sukses menurut Tuhan adalah mencapai tujuan Tuhan bagi saudara. Anda bisa gagal sekali lagi di mata Tuhan sekalipun Anda sukses menurut ukuranmu dan dunia ini. Saudara Yusuf di rumah Potifar sudah sukses. Sukses? Sukses dong. Orang dia diangkat oleh Potifar untuk ngurusin semua. Ladang diurusin Yusuf, di istana diurusin Yusuf. Apa yang dikerjakan sama Potifar? Ngelihat menu, makan pagi, makan siang, makan malam. Karena yang lain dipercayakan sama Yusuf. Yusuf bisa dipercaya dan dia sudah sukses. Bukankah itu yang sudah menjadi kerinduan banyak orang, udah sukses. Tapi Tuhan lihat, bukan sukses, kamu harus mencapai tujuanku di Mesir. Yaitu menjadi mangku bumi, orang kedua setelah Firaun. Bahkan orang pertama sebagai bapak dari Firaun. Saudara, itu sebabnya Tuhan goncang kehidupan dia supaya dia bergerak menuju kepada destiny. Ingat baik-baik saudara, saya mau beritahu, hati-hati. Anda dan saya bisa menghadapi tantangan bukan hanya karena penderitaan, bukan hanya karena kesulitan.
tapi karena keberhasilan. Anda dan saya bisa berhenti tidak bergerak lagi sama Tuhan. Bukan karena susah, bukan hanya karena penderitaan, bukan hanya kebangkrutan, tapi keberhasilan. Bisa juga itu menghambat saudara. Karena sekarang Anda beralih bukan ke Tuhan tapi ke suksesmu. Sehingga apa yang terjadi, you have no time with God. Anda tidak punya waktu lagi sama Tuhan karena Anda sekarang terhisap dengan keberhasilanmu. Dan di mata Tuhan itu adalah kegagalan. Anda harus hati-hati. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Nah saudara, kata berhasil, perjalananmu berhasil. Dalam bahasa aslinya zalah, artinya berguna, bermakna, membuat kemajuan. Jadi kalau di mata Tuhan berhasil adalah Anda punya hidup bermakna bagi orang lain. Anda punya hidup mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan. You are in progress. Sedangkan beruntung, engkau akan beruntung dalam bahasa aslinya sakal, lalu kemudian artinya berakal budi, bijaksana, makmur, berwawasan. Jadi ketika Anda berjalan menjadi orang yang berdampak, orang yang ngalamin progres sama Tuhan, maka Anda diberi wawasan oleh Tuhan. Anda menjadi orang yang bijak. Sehingga tanpa sadar Anda mempunyai pilihan-pilihan yang bersama dengan Tuhan adalah pilihan bijak. Ada banyak orang bisa sukses, belum tentu dia bijak di mata Tuhan. Halo? Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, Anda perlu belajar bagaimana Anda berhasil dalam perjalanan bersama Tuhan. Berhasil yang saya maksud adalah selalu kalau Anda baca di Alkitab, mencapai tujuan Tuhan. Paulus berlari-lari kepada panggilan ilahi itu, kepada masa depannya, itu adalah tujuan Tuhan bagi dia. Anda harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan secara umum bagi saudara dan secara khusus buat saudara. Kemarin di Star G, saya khotbah mengenai the call, you are called to be the solution. Panggilan secara umum, tujuan secara umum, saudara dan saya adalah solusi bagi orang lain. Tapi secara spesifik, apa solusinya yang engkau akan berikan secara unik dalam dirimu, engkau berperan dalam dirimu, itu panggilan yang spesifik buat saudara. Siang hari ini saya mau ajak saudara, hidup ini bukan untuk diri saudara, tapi hidup ini untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara berhasil bukan untuk dirimu, berhasil untuk Tuhan. Katakan amin. Siap untuk menjalani perjalanan yang berhasil? Siapa yang siap katakan amin. Coba kasih tos kiri kanan saudara, siap. Oh haleluya, praise the Lord. Nah saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa hal. Dari ayat-ayat ini saya akan angkat, saya akan jelaskan. Salah satu nomor satu. Kalau Anda mau bisa berhasil, Anda harus bisa lihat secara benar. What do you see? Coba bilang, what do you see? Apa yang saya lihat sama saudara lihat bisa beda. Apa yang saya lihat, apa yang saudara lihat dengan yang Tuhan lihat bisa beda. Betul apa enggak? What do you see? Bagi Anda yang hadir waktu saya khotbah di WPH atau Worship Prophetic and Healing Night, 10 hari doa puasa, Anda dengar khotbah saya dan saya akan ulang sedikit karena saya merasa ini penting banget. Sangat penting banget. Karena saudara dan saya secara korporat harus bisa melihat yang sama. Kalau saudara tidak melihat yang sama dengan saya, atau saya tidak melihat, kita tidak bisa melihat bersama-sama secara sama, kita tidak bisa punya kekuatan yang sama untuk mendesak. Halo? Ada amin? Coba bilang lagi sebelah saudara, apa yang kamu lihat? Tahu nggak saudara kalau Anda memimpin perjalanan, Anda di depan. Kalau Anda seorang pemimpin, entah orang tua, entah Anda seorang pemimpin usaha, Anda seorang pelayan Tuhan, saudara ketika Anda bergerak, kalau Anda lihatnya salah, geraknya salah nggak? Kalau Anda lihatnya benar, geraknya benar. Makanya saya pernah bilang beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama sih, ada orang bertanya sama saya, pastor, apa yang saya harus lakukan untuk membantu pastor, menyokong pastor, mendukung pastor? Saya cuma bilang 2 hal kok. Kerohanianmu harus bertumbuh. Supaya antara saya dengan kamu gapnya tidak terlalu jauh. Makin saya bertumbuh, kamu tidak bertumbuh, gapnya kejauhan ntar. Sehingga saya ngomong apa, kamu akan merasa si pastor ngomongnya di awang-awang. Ngerti ya?
Lalu apa yang saya katakan yang kedua, kamu harus bisa lihat apa yang saya lihat. Kalau saya lihat ke kanan, kamu harus bisa lihat ke kanan. Kalau saya lihat ke kanan, you lihat ke kiri, artinya you are not supporting me. Kamu tidak mendukung saya karena kamu sedang grecokin saya. Anda paham gak maksud saya? Nah itulah sebabnya kenapa saya mau katakan saudara, Anda harus bisa lihat yang sama. Mari kita lihat slide saya berikut ini. Ketika kita bisa melihat secara benar dari Tuhan, maka ia atau Tuhan akan melakukan percepatan. Nah, saya ambil ayat ini adalah ayat yang dikhotbahkan di awal September kemarin. Disampaikan oleh seorang hamba Tuhan bernama Pastor Jeff Yuan. Yang hadir waktu bulan lalu siapa? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Saya tahu khotbah dia adalah khotbah yang dimensinya prophetic. Sehingga Anda tidak bisa menangkap hanya sebatas pengetahuan. Karena kalau Anda mau dapat pengetahuan atau principles, maka butuh seorang teacher untuk mengajar. Tapi saya melihat waktu dia khotbahnya ini dimensinya prophetic. So Anda harus bisa menempatkan diri menangkap pesan itu secara prophetic. Makanya Tuhan berkata barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh. Nah saya tangkap pesan itu buat saya, ini ayat luar biasa nih waktu saya dapat itu. Saya pulang, saya renungkan, saya pelajari kembali. Dan saya dapatkan sesuatu. Saudara yang namanya Joshua, dia sudah melihat masa depan. Apa yang dia lihat? Negeri Kanaan. Waktu menjadi salah satu pengintai dari 12 pengintai. Dia sudah lihat, makanya dia lihat yang benar. Dia bisa pimpin bangsa Israel yang benar. Betul gak gitu? Makanya ada ayat yang berkata, without prophetic vision, people perish. Tanpa visi profetik, maka liarlah rakyat. Rakyat liar dan pesan itu, visi itu harus profetik. Karena itu datang dari Tuhan. Anda siap gak nih? Anda siap? Saya akan ulangi ayat yang disampaikan oleh Pastor Jeff. Entah Anda masih ingat gak? Saya akan bagikan ayat ini. Yeremia 1 ayat 11-12. Ini adalah ayat yang digunakan yang buat saya berbicara ke saya waktu itu. Saya bilang, wow, ini saya mesti renungkan. Dan saudara, Yeremia 1 ayat 11-12. Sesudah itu firman Tuhan datang kepada Yeremia, kepadaku bunyinya begini. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Lalu Tuhan lagi nanya sama Yeremia, lagi ditanya, kau lihat apa? What do you see? Maka jawabnya si Yeremia, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Bahasa Indonesia pohon badam. Bahasa yang benar adalah pohon almond. The almond tree. Jadi kamu lihat apa? Pohon almond, pohon badam. Dia lihat itu. Maka jawab Tuhan kepada Yeremia. Dia bilang gini, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Berarti Tuhan bilang apa? Kamu lihatnya benar. You see it right. Kamu lihat benar katanya. Lalu Tuhan bilang, aku siap sedia. Coba bilang siap sedia. Untuk melaksanakan firmanku. Bahasa Indonesia berkata siap sedia. Dia lagi ambil ancang-ancang siap sedia untuk melaksanakan. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggris, karena dia juga sempat kutip bahasa Inggrisnya, itu yang bikin saya shock. Waktu dia kutip bahasa Inggrisnya King James Version. Mari kita lihat dalam King James Version. King James Version di dalam ayat 12 saja langsung saya baca. Kalau bahasa Inggris yang ayat pertamanya kan dia bilang, and I said I see a rod of an almond tree. Ya kan? Ayat 12. Then said the Lord unto me, thou hast well seen. Engkau sudah lihat yang benar nih. Lalu Tuhan bilang, for I will, kata Tuhan, hasten my word to perform it. Kata hasten artinya aku akan percepat. Jadi Tuhan bilang begini, lu udah lihat benar, now aku siap sedia untuk bikin percepatan. Apa yang aku sampaikan akan aku percepatkan. Aku akan genapi dengan cepat. Because you see it right. Nangkep gak? Siapa yang nangkep? Coba lambaikan tangan. Berarti Anda kalau lihatnya benar, terjadi apa?
Berarti kalau Anda belum lihat yang benar, belum terjadi percepatan. Betul atau enggak? Kalau begitu, lihat ya. Lihat sini, dengar baik-baik. Ini penting nih. Karena bagi saya ini pesan profetik ini penting. Dengar. Kalau begitu, Anda, saya bisa menjadi pribadi atau kelompok yang mempercepat Tuhan bekerja. Atau sebaliknya, memperlambat Tuhan bekerja. Yes or no? Come on. Bagaimana Anda bisa mempercepat? Kalau Anda melihat apa yang Tuhan kasih lihat, Anda lihat benar sama. When all of us, ketika kita sebagai corporate body, corporate church, gereja bersama-sama, lihat yang sama, bukan cuma pemimpin yang lihat, tapi semua lihat yang sama, terjadi apa nih? Makanya saya lagi mau menarik perhatian saudara, supaya saudara lihat yang sama. Supaya gereja ini secara corporate, Tuhan akan perform dengan cepat. Yang mau percepatan katakan amin. Kata badam atau almond dalam bahasa aslinya syaked, itu artinya terbangun, mengawasi, berjaga-jaga atau terjemahan dalam bahasa Indonesia siap sedia tadi. Jadi Tuhan itu sedang berjaga-jaga, sedang ngawasin, sedang siap sedia, lagi ambil ancang-ancang, tungguin orang yang lihat persis yang dia kasih lihat. Halo? Jadi Tuhan ini lagi siap sedia, bukannya cuma diam ngeliatin, enggak. He is ready to do something, tapi dia mau pastikan kau lihatnya benar enggak. Begitu kau lihat benar, dia sudah awasi, dia sudah jaga-jaga, langsung dia gerak. Tuhan saya percaya di gereja ini sedang dalam posisi itu. Dia sedang dalam posisi siap sedia mengawasi, terbangun untuk lihat apa yang kau lihat di gereja ini. If you see the same what he show you, apa yang dia lihat, he will perform it. Dia akan percepat. Yang setuju katakan amin. Anda harus tahu pohon badam atau pohon almond adalah pohon yang pertama berbuah atau berbunga di musim semi di Israel. Begitu masuk musim semi, yang pertama keluar itu pohon badam. So, kau lihat gak? Kalau kau lihat itu, akan terjadi percepatan. Nah saudara, pohon badam ini atau syaked ini adalah melambangkan sebuah kesiapan dan percepatan. Kalau Anda lihatnya benar, Tuhan sudah lihat kau siap, maka terjadi percepatan. Halo? Penting banget. Makanya jangan anggap enteng dengan apa yang Anda lihat. Allah sedang berjaga-jaga di gereja ini. Anda sedang mengawasi kita di gereja ini. Untuk melakukan yang cepat yang dia bisa lakukan. Yang setuju katakan amin. Yang menjadi masalah, Anda lihat apa atau siapa? Yang Anda lihat apa atau siapa? Kalau Anda lihat apa, Anda bisa kehilangan siapa? Siapa bicara Tuhan. Tapi kalau Anda melihat siapa, Anda bisa dapat apa-apa di dalam dia. Ada banyak orang Kristen tidak lihat siapa, tapi lihat apa. Walaupun percaya pada siapa, tapi lihatnya apa. Waktu Petrus menghadapi gelombang yang besar dengan rekan-rekannya, mereka melihat apa? Apa itu gelombang? Apa itu masalah? Apa itu bisa tekanan hidup? Apa itu bisa berkat yang Anda terima bahkan? Apa itu bisa sukses yang Anda lihat? Apa itu bisa rencanamu? Bisa. Apa yang Anda lihat? Nah ketika Petrus melihat apa yaitu goncangan, Yesus mendatangi dia. Mau nolong, betul? Dia tidak lihat yang benar tapi dia lihat yang salah. Gara-gara lihat apa, lihat Tuhannya salah. Maka dia bukan lihat Tuhan, dia bilang, tapi dia bilang apa? Because you see what, Anda lihat apa, bukan lihat siapa.
Nah sekali dia mulai lihat, aha itu Tuhan, maka dia sekarang mulai lihat siapa, betul? Waktu dia lihat siapa, apa yang terjadi? Dia menjalani apa yang menakutkan dia. Come on, betul? Tapi pada satu titik dia sudah ganti lagi dari siapa kepada apa? Dia rasa tiupan angin, tenggelam enggak? Saudara, Anda harus lihat siapa bukan apa. Dilihatnya Gideon dengan musuh yang begitu hebat di depan matanya, nggak mungkin bisa menang karena Gideon lihat apa. Waktu malaikat mendatangi Gideon dan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa, dia mulai melihat siapa. Ketika dia melihat siapa, dia keluar dari goa bersama dengan Tuhan, dia bisa mengalahkan apa? Betul. Coba tanya sebelah saudara, apamu itu apa? Coba tanya sebelah saudara, apamu itu apa? Apa yang menjadi apamu itu? Anda harus tahu siapa yang Anda miliki. Supaya Anda bisa menang atas apa yang Anda alami. Katakan amin. Haleluya. Khotbah saya yang hari ini agak spesifik. Waktu bilang ngomong apa? Siapa? If you can see the right thing, waktu Elisa ngomong sama Elia. Elia, apa yang Elia tanya sama Elisa? Kau mau minta apa? Elisa bilang apa? Berikan kepadaku double porsi dari rohmu. Jangan salah ngomong ya. Kalau Anda sudah lama di gereja ini, jangan salah nyebut. Jangan bilang double porsi dari urapan. Nggak ada DP ayat begitu. Ayatnya adalah double porsi dari rohmu. It's because of the DNA, the spirit. Lalu Elia bilang apa? Susah yang kamu minta tahu. Begitu? Nggak gampang yang kamu minta. Tapi kalau kamu bisa lihat aku naik ke surga, kau akan dapat. Bisa lihat gak? Kalau kita mau melihat penggenapan janji Tuhan di gereja ini, bisa lihat gak? 2 orang doang yang bisa, yang lain pada diem aja. Bisa enggak? You must see what God show you. Makanya sekarang ini lagi saya mau align you punya penglihatan. Ready? Anda siap? Waktu Pastor Jeff khotbah. Enggak semua orang tahu Pastor Jeff. Siapa yang tahu Pastor Jeff? Angkat tangan. Di sini saya tahu ada beberapa yang tahu kok. Sebelum dia khotbah, coba angkat tangan yang sebelum dia khotbah Anda tahu. Oke, Anda sudah tahu beberapa tahu Pastor Jeff ya? Tahu ya, saya nggak bilang Anda kenal. Dia banyak bergerak di prophetic, tapi secara spesifik di word of knowledge. Kata-kata pengetahuan. Kita banyak dengar soal nubuatan, prophetic, prophecy. Yes, itu adalah bagian dari prophetic. Tapi word of knowledge adalah bagian dari karunia Roh Kudus yang bergerak dalam secara profetik. Saya ambil contoh ya supaya saudara tahu apa itu word of knowledge. Saudara udah pernah dengar kan? Nama saya disebut dalam sebuah khotbah satu pertemuan besar. Pernah dengar kan? Nama saya disebut, nama istri saya disebut. Padahal dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Kok bisa? Itu word of knowledge. Itu kata-kata pengetahuan dari Tuhan, jelas, spesifik. Nama saya disebut, istri saya disebut. Nah ini orang ini juga sama, bergeraknya di situ. Tadi pagi kebetulan Ibu Lani datang. Anda kenal Ibu Lani? Tahu Lani enggak? Coba yang tahu. Tuh banyak yang nggak tahu kok. Yang kita tahu Ibu Lani punya 3 anak. Anaknya perempuan semua. Nggak ada yang tahu kan kalau dia punya anak yang lain. Tahu? Dia punya anak yang lain. Anak yang lain itu laki-laki. Nggak ada yang tahu. Bahkan saudaranya sendiri Honpen aja nggak tahu.
Sampai dia ketemu Pastor Jeff. Anak laki-laki ini keguguran, anak pertamanya. Dikasih nama Nathanael, itu nggak ada yang tahu, satu orang pun tidak ada yang kasih tahu keluarganya. Itu menurut Lani. Sampai yang nyingkapkan Tuhan sendiri. Seperti orang itu nyingkapin nama saya, nama-nama istri saya. Tapi bukan Pastor Jeff yang nyingkapin saya. Pastor Jeff bilang bahwa kalau ada keluargamu ngalamin kecelakaan yang tragis. Dan kamu punya ada seorang anak namanya Nathanael. Dan anak ini bersama dengan papanya lagi main bola di surga. Itu siapa yang tahu? Dia punya word of knowledge. Ini yang saya mau ngomong. Saya nggak bilang bahwa dia hebat. Yang lebih hebat itu Tuhan. Habis khotbah tahun bulan lalu di gereja ini, kita ajak dia doa di intercom. Karena apa yang Anda lihat di intercom, apa? Bukan siapa. Because what you see in the intercom, spanduk kuning. Ya tanda. Saya lagi mau lihat apa yang Tuhan lihat. Dia masuklah ke ruangan. Ruangan yang dulu ada donor darah itu loh. Tahu nggak yang tahu tempat ada donor darah angkat tangan? Yang nggak tahu sering-sering ke intercom. Doalah dia. Doanya dia pendek. Orang begitu nggak perlu doa panjang-panjang kayaknya ya saya lihat. Doanya pendek banget. Saat dia doa tiba-tiba dia bilang begini. I see the angels. I see the angels is here. Oke, saya diam aja. Lalu dia bilang, I sense the peace and shalom of God. Waktu itu saya melompat itu. Kenapa? Karena saya sudah katakan bahwa there will be a shalom. Habis doa selesai, ya belum timnya lagi. Nanti kalau Anda mau dengar detailnya, dengerin khotbahnya yang waktu WPH itu ya. Ini saya versi singkat. Versi apa tuh? Trailer kalau film tuh. Saya bilang sama dia, Pastor, setelah doa, tadi kamu doa, you bilang you see the angels. Yes. Nah, ada saksinya tuh Bro Rocky. Rocky, coba angkat tangan. Dia sama-sama tuh, dia nganterin Pastor Jeff. Jadi dia juga sama-sama di ruangan itu. I see the angels. Saya bilang, kamu tadi doa, kamu bilang kamu lihat angels. Iya. Terus dia tanya saya gini sambil senyum nih. Oh ada fotonya ini. Tadi pagi nggak ada. Terus dia bilang gini. Kamu mau tahu? Malaikat tuh masih ada di sini sekarang. Yang benar saya bilang. Yeah, where? Tuh tempatnya di situ tuh yang ada tanda panah. This is the angel is standing here. Malaikat itu sedang ada di sini. Masih ada. Dia bilang gitu. Rocky, Anda tahu kan waktu itu? Bener dia ngomong gitu ya? Kamu pas ada di ruangan sebelah ya? Nggak berani deket-deket malaikat kamu ya? Saya tahu kamu jauh-jauh sama malaikat. Terus dia bilang gini sama saya. Sini kamu. Do you want to see? You want to know? Yes. Put your hand there. Karena saya nggak punya pengalaman kayak begitu. Yes, taruh tanganmu di situ. Saya taruhlah di sana. Saya balik. Dia nggak berani tuh taruh tuh gitu. Dia takut ditarik. Udah kebanyakan nonton Marvel. Tarik ngilang ya, dia bingung gitu loh. Saya taruh, saya balik. What do you sense? Saya bilang I feel the heat. Saya cuma rasa panasnya. Do you sense the weight, beban itu? Enggak, tapi saya lihat heat. Oke. Terus dia bilang ruangan ini, setelah dia doa, ini adalah the room of healing. You must put this room as the, tempat ini akan ada room for healing. Saya nggak cerita lanjut ya, sampai di situ aja ya. Untuk Pastor Jeff.
Kalau Anda mau cerita lanjut, dengerin khotbahnya. Setelah waktu berselang, saya telepon dia. WA lah. Sekarang kalau saya teks, Pastor, setelah kamu doa di situ, dia doa cukup lama. Ketika di depan, dia lewat, dia doa sepanjang ruko itu. Apa kira-kira Tuhan ngomong sama kamu setelah kamu doa di situ? Dia bilang, nope, gak ada yang lain Pastor. Jadi ada apa? I see green light. Tahu green light gak sih? Kayaknya Anda gak antusias dengerin. What do you see? Yang you lihat bendera kuning atau green light? Kamu tahu green light gak? Bukan green lake. Do you know green light? Dia jawab saya. I only see green light, Pastor. Lalu kita dibagi kelompok untuk doa. Waktu saya pulang, saya cerita istri saya. Saya bilang dia lihat angels. Istri saya bilang dia udah tahu lama. Di gereja itu waktu ada eksis, pelayanan malaikat itu banyak di situ. Lalu dibagi kelompok lah, kita yang full time. Saya gilirannya Rabu, hari Kamis ada, hari Jumat ada. Waktu saya doa di situ, heran saya. Itu rasanya itu gampang sekali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau Anda bilang, kok kayak apa Pastor? Makanya saya undang Anda sering-sering doa di sana. Waktu saya doa, waktu itu bersama Pastor, waktu itu ada Pastor Lewi saya ada Yeti sama Angel. Nah ini nama Angel bukan Angel, itu namanya Angel. Saya doa, tiba-tiba saya dapat the choir of angels. Ada gemuruh, the choir of angels. Maka lagu tadi itu, can you hear the sound of heaven? Itu yang Tuhan konekin ke lagu itu. Bait pertama itu. Udah, saya diam aja. Cuma buat saya ini orang gini-gini profetik tapi juga harus waspada ya. Karena sebelumnya kan Pastor Jeff udah bilang ada malaikat. Jangan-jangan saya kebawa kesemsem, ngerti gak? Paham gak nih? Jadi saya gak berani ngomong, saya diem. Kalau aja gak ada yang konfirmasi, saya gak akan ngomong ke siapapun. I just keep it with myself and God. Setelah doa, saya tanya yang lain. Apa yang kamu dapat waktu tadi doa? Share. Tiba-tiba Ibu Yeti bilang gini. Apakah Bapak kalian dengar ada suara lagu surga? Lah kita kagak dengar. Kamu dengar, saya dengar jelas ya, dia ngomong begitu. I listen it very clear, jelas ini lagu surga, malaikat nyanyi. Dan saya merasa ada gemuruh datang dari kiri saya. Gara-gara dia ngomong begitu, saya sebut, that is the choir of angels. What do you see? Hari Rabu kemarin, saya belum share sama para pastor yang lain. Hari Rabu kemarin, doa lagi kan, saya bersama dengan tim yang sama. Saya dapat sesuatu. Yang saya dapat, saya banyak dapat di situ. Saya dapat sesuatu, Tuhan bilang, akan ada sumur Yakub digali kembali. Saya diam aja. Setelah doa saya tanya lagi, apa yang kalian dapat? Tiba-tiba Ibu Yeti lagi, dia kalau doa hari Selasa jarang begitu ya. Jarang dia begitu. Entah kenapa kalau di sana ada aja gitu loh. Bingung saya. Makanya dia orang lama di sana. Tahu-tahu dia bilang gini. Tadi Pastor, saya dengar ada air sumur digali. Kedengeran airnya. Coba bener gak dia ngomong begitu Pastor Levi? Saya bilang, what? Kamu dengar itu? Yes.
yang saya dapat, sumur Yakub akan digali kembali. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan, what do you see? Because kalau kamu lihat apa, kamu akan takut. Tapi Anda harus lihat siapa. Yang setuju katakan amin. Sampai sini jelas ya? Saya lanjut pada poin kedua. Karena waktu. Kayaknya ibadah siang waktunya lebih cepat ya. Sama apa cepat? Yang kedua, kalau Anda mau berjalan berhasil, Tuhan bilang, teguhkan dan kuatkan hatimu. Coba bilang kuat dan teguh. Sekali lagi kuat dan teguh. Hati kita mesti kuat. Jangan heran waktu Anda berjalan sama Tuhan ke depan, tekanan banyak, omongan orang banyak, kekecewaanmu bisa terjadi, kekesalanmu bisa terjadi, Anda bisa menjadi sakit hati, Anda bisa merasa tidak berdaya, Anda merasa sudah capek gua ini, dan Anda bisa nyerah. Anda merasa saya udah putus asa dah, saya mau stop aja. Tahukah Bapak Ibu Saudara menjadi seorang pemimpin seperti Yosua yang masih muda, memimpin bangsa Israel termasuk generasi yang lebih tua, dia harus pimpin tidak mudah. Bisa stres. Kalau dia nggak dapat kekuatan dari Tuhan, dia nggak bisa lanjut. Jangan anggap enteng saudara, tantangan hidup bisa pribadi, bisa orang yang di sekitar, bahkan sama jemaat yang dia pimpin. Harapan orang kepada dia, atau dia kepada orang, kepada jemaat yang dia pimpin, bisa menimbulkan frustrasi. Tahukah saudara, barangkali ada juga di antara saudara hari ini yang sudah berjalan sama Tuhan. Anda rasanya udah mau menyerah, rasanya Anda mau quit, rasanya Anda mau kembalikan pelayanan ini ke orang lain. Karena Anda rasa saya sudah tidak kuat, saya tidak sanggup, tidak mampu. Karena ada gesekan, karena ada sana sini tekanan. Dan Anda rasa I think it is enough is enough. Kalau Anda tidak lagi sanggup, tidak punya kekuatan, hatimu tidak teguh untuk bergerak maju, setan akan bergembira ketika engkau menyerah. Tidak ada dalam hidup manapun bersama dengan Tuhan tanpa ada proses pembentukan saudara. Karena di ujungnya pada akhirnya adalah yang bersama dengan Anda ke surga adalah dirimu sendiri. Ada amin. Itu sebabnya saudara, Anda boleh beriman, Anda perlu beriman, tapi apakah Anda tetap teguh? Apakah Anda masih percaya sama Tuhan atau tidak? Apakah Anda masih percaya dengan apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Anda masih terus melanjutkan atau Anda berhenti? Oleh karena ada perubahan di sekitarmu. Oleh karena ada situasi yang berubah. Apakah engkau masih pegang kebenaran itu atau tidak? Apakah Anda masih percaya enggak dengan janji Tuhan dalam hidup? Ada banyak orang tidak melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Karena dalam perjalanannya begitu banyak tantangan, banyak kesulitan sehingga dia lepaskan begitu saja. Tidak heran, ada juga orang Kristen yang pernah melayani Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan tidak lagi percaya sama Tuhan. Atau istilahnya ganti server. Tahu ganti server yang saya maksud? Servernya udah lain. Saudara-saudara mau tahu kenapa? Karena nggak ada lagi kekuatan. Tahukah saudara pilihan-pilihan yang Anda ambil sangat terpengaruh dengan kondisi hatimu. Anda bisa mengambil pilihan yang salah, keputusan yang salah, Anda bisa melihat yang salah karena hatimu tidak kuat untuk meneruskan. Saudara jangan cuma berpikir jemaat punya harapan sama pendeta. Jemaat pasti punya harapan tertentu sama pendetanya ya. Berharap ini. Tapi saudara jangan pikir pendeta juga gak punya harapan sama jemaatnya. Sama, mertua punya harapan sama anaknya. Sama menantunya mestinya begini. Menantu juga punya harapan sama mertuanya kalau begini. Kayaknya Anda gak nangkep apa yang saya maksud. Betul? Tapi ketika harapan itu tidak tergenapi, tidak terjadi, apakah Anda masih terus on atau tidak? Harapan saudara bukan pada orang, tapi pada Tuhan. Amin. Masih berani berjalan terus? Sekalipun keadaannya tidak kondusif? Sekalipun keadaannya berat?
Masih mau terus jalan? Masih terus strong? Coba bilang strong. Berani. Yes. Tadi pagi saya mendapat sesuatu waktu saya duduk. Tuhan mengingatkan saya, there will be a shaking akan terjadi. That shaking akan membuat orang goncangan yang tidak biasa. Membuat orang kalau dia nggak kuat, dia akan lenyap bersama dengan goncangan itu. Kalau dia tetap stay dengan kuat sama Tuhan, dia akan berdiri teguh. Tetap kuat. Ada amin. Jadilah kuat. Coba bilang sebelah saudara, jadilah kuat. Be courage. Jadi berani. Iman itu tidak cukup punya iman, tapi Anda harus berani melakukan dan mengambil risiko. Saudara, nggak ada yang namanya berjalan sama Tuhan tanpa ambil risiko. Karena kalau Anda bilang saya percaya Tuhan, lalu Anda nggak berani ambil risiko, omdo. Tahu omdo nggak? NATO. Kalau Anda bilang I have faith, tapi you don't take the risk of that faith. Kalau Anda bilang saya percaya, tapi Anda tidak berani melangkah karena risiko dengan iman ini. Anda belum betul-betul percaya. Ikut Tuhan selalu ada risiko. Tapi risiko bersama Tuhan selalu indah ujungnya. Amin. Yang ketiga, tidak gegabah. Tuhan bilang bertindak hati-hati, jangan gegabah, jangan tergesa-gesa. Jangan terlalu cepat ambil keputusan. Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Makanya tidak tergesa-gesa artinya apa? Anda harus duduk diam di hadirat Tuhan. Karena di situ kekuatan. Anda perlu tenang. Anda perlu kedamaian di tengah setiap goncangan. Kalau Anda nggak tenang, Anda ikut-ikutan omongan. Sekarang ini sosial media menggiring saudara, tahu? Sehingga akhirnya Anda ikut mereka lenyap, Anda ikut lenyap. Berani nggak Anda stay berkata, aku tidak akan tergesa-gesa ambil langkah. Aku ingat perlu dengar Tuhan bicara. Tidak tergesa-gesa artinya Anda libatkan Tuhan. Masihkah Anda cari kehendak Tuhan? Masihkah Anda berdoa? Masihkah Anda menunggu waktu Tuhan? Daud waktu berperang melawan orang Filistin di lembah Refaim. Yang pertama dia tanya Tuhan, dia menang. Yang kedua musuh yang sama di tempat yang sama. Daud tidak gegabah. Daud masih tanya Tuhan, haruskah aku maju? Tuhan rubah strateginya dari yang pertama. Jangan suka ambil asumsi sendiri. Lalu Anda bergerak karena Anda punya pengalaman. Tidak, Anda harus diam sama Tuhan. Izinkan dia bergerak. Jangan gegabah. Alkitab berkata Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinanmu tidak berguna. Siapa yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bagi Allah tidak ada yang terlambat. Dia selalu bekerja on time. Percayalah Tuhan sedang bekerja. Ada lagu Waymaker. Walaupun saya tidak melihat, dia sedang bekerja. Walaupun saya tidak merasa, dia sedang bekerja. He is working. Anda percaya itu? Oh haleluya. Anda siap? Terus bergerak? Jangan gegabah? Tanya Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, tanya Tuhan. Coba suami-suami bilang ke sebelah istrinya, tanya Tuhan. Suami-suami sengaja ini manhood. Suami-suami itu bilang, tanya Tuhan. Bukan cuma tanya istri. Itu maksud saya. Bukan berarti Anda nggak boleh tanya istri. Tanya Tuhan selain istri. Kita lebih tanya istri daripada tanya Tuhan. Tanya Tuhan
dan tanya istri. Amin. Anda siap yang keempat? Saya lompat aja yang keempat. Yang keempat sebenarnya saya mau bicara yang lain. Tapi tolong multimedia. Lompat ke poin 5. Sorry, bukan poin kelima. Maaf. Poin ke-6. Saya langsung poin ke-6 karena waktu. Karena makanya saya kalau sebenarnya ada sampai poin 6 sih. Makanya enak kalau smart. Smart itu waktu tak terbatas. Saudara, Smart Reborn. Relaunch. Tanggal 2-3 November saya dorong Anda jemaat di tempat ini ikutin. Karena lagi bicara soal unshakable church in the end times. End times ini gereja akan banyak perubahan. Saudara. Ya, beberapa orang di luar gereja sudah mulai daftar loh. Kalau tidak salah udah 4-5 orang sudah daftar. Jangan sampai Anda ketinggalan ya. Karena ini khusus dibuat untuk interdenominasi. Anda bisa ikut lewat online atau onsite. Harga beda kalau onsite. Kenapa beda, Pastor? Ada yang nanya. Karena makan bro. Ada makan, ada snack. Kalau online, makan dewe. Daftar ya? Ikut. Karena ini adalah modul yang saya buat lakukan lagi untuk di end times ini. 2 hari aja, pagi sampai sore. Yang keenam atau yang ketiga, ada yang keempat ya. Dan dalam poin kita hari ini adalah deklarasikan firman Tuhan yang kita percayai. Apa katanya Tuhan kepada Yosua? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Nggak ada gunanya Anda percaya kalau Anda nggak berani ngomong. Ketidakberanian mendeklarasikan apa yang Anda percaya adalah bukti dari keraguanmu. Ini yang saya dapat kemarin. Alkitab berkata, kalau engkau berdoa dan percaya, seolah-olah engkau sudah menerimanya, walaupun belum, engkau menerimanya. Pernah baca nggak ayat itu? Yang pernah baca lambaikan tangan. Alkitab berkata, kalau engkau berkata beranjaklah gunung ini, beranjaklah. Iman tidak disimpan bro. Iman diperkatakan. Kalau Anda memperkatakan, kalau keadaannya kondusif Anda memperkatakan, itu bukan iman. Anda cuma melaporkan keadaan yang baik. Tapi keadaan terbalik, keadaan sulit, Anda memperkatakan yang sebaliknya, itu butuh iman dan keberanian. Joshua tahu di depan banyak musuhnya. Tapi Joshua mendeklarasikan janji Tuhan. 10 pengintai melihat raksasa besar. Gak berani dia. Tapi 2 orang ini lihat raksasa besar. Tapi dia deklarasikan Tuhan. Saya bukan tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi saya mendeklarasikan apa yang Tuhan taruh di hati ini. Ketika Anda tidak mendeklarasikan dan Anda ikut dengan apa yang Anda lihat apa. Anda deklarasikan apa. Anda akan hanyut. Anda harus bisa mendeklarasikan apa yang Anda percayai. Sekalipun belum terjadi. Sekalipun berbeda yang Anda lihat. Deklarasikan. Maka Anda lihat. Tuhan melihat Anda punya kepercayaan. Dia akan bergerak. Dia tidak melihat fakta. Dia melihat iman. Yang setuju katakan amin. Apakah Anda percaya? Come on. Apakah Anda percaya? Apa yang Anda percayai, deklarasikan. Anakmu memberontak. Anda deklarasikan apa yang Tuhan taruh. Deklarasikan anak ini kembali sama Tuhan. Walaupun masih memberontak. Saya cerita sedikit. Kemarin saya dapat teks dari seorang anak Tuhan
yang pindah dari Jakarta ke Makassar. Sebagian Anda pasti tahu. Kira-kira ada yang tahu? Dia mendeklarasikan apa yang dia tahu. Dia teks saya, Pastor, it's beyond. Kenapa? Tuhan berkati saya sekarang dengan 2 rumah baru. Saya tidak tahu dari mana caranya. Tapi Tuhan berkati saya with 2 homes, 2 rumah baru. Dia kasih share sama saya fotonya. Dia cerita, Pastor, saya harus cerita bagaimana. Saya hanya mendeklarasikan apa yang saya lihat. Belum ada kenyataan, duit gak ada. Tapi dia deklarasikan. Imannya dia bicara. Sekarang dia bisa jual rumah. Jadi agen properti tidak langsung. Banyak orang tutup properti, dia orang lagi susah jual, dia bisa jual. Dapat komisi besar dan dia bisa beli rumah itu 2. Because do you believe what you believe? Anda percaya gak apa yang Anda punya iman? Deklarasikan. Dia bilang, Pastor, itu saya gambar, saya taruh di ruang kerja saya tumpang tangan setiap malam. Dia bilang saya gini, boleh gak Pastor? Gereja yang ada nanti di Intercon, gambarnya kayak apa, taruh, kasih saya, I wanna pray. Dia bilang, Pastor, dia usulin saya, kalau lagi doa puasa onsite, itu gambar dikasih lihat di LED, doa sama-sama. Declare it. Walaupun engkau lihatnya yang lain. Halo. Coba siapa yang nangkep? Lambaikan tangan. The power of your word and your faith. It creates something in the spirit. Sesuatu yang gak ada menjadi ada karena imanmu berkata-kata. Jangan tunggu udah kejadian baru ngomong. Itu semua orang juga bisa. Tapi sebelum kejadian Anda ngomong, itu yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Berani gak kita berkata, I declare what we believe. Di hadapan Tuhan. Daud gak pernah tahu kalau Goliat akan tumbang. Tapi Daud memperkatakan walaupun ada Goliat yang besar di hadapan dia. Kau datang dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan. Boom! Yang dia lihat adalah keruntuhan Goliat. I challenge your faith, imanmu. Supaya imanmu bangkit. Berjalan dalam keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bisa berhasil? Berjalan berhasil? What do you see? Saya ulang sedikit. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda bisa lihat apa yang Tuhan kasih Anda lihat? Kalau Anda bisa lihat apa yang dia kasih lihat, percepatan akan terjadi. Apakah Anda tetap kuat? Tetap teguh hatimu. Di tengah-tengah goncangan hidup yang Anda sedang hadapi. Bisakah Anda tetap firm sama Tuhan? Apapun yang terjadi, aku akan terus maju. Apakah Anda sembrono atau Anda hati-hati? Dan yang keempat, berani gak Anda ngomong apa yang Anda percaya? Seringkali nih orang Kristen bilangnya percaya. Tapi ceritanya apa yang lagi terjadi. Kayaknya Anda gak ngerti. Ngerti maksud saya gak? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Bilangnya percaya, tapi ngomongnya yang sedang terjadi. Ya gak bakal. Itu bukan percaya. Percaya walaupun Anda belum lihat. Sehingga Anda tahu, God is doing something beyond, melampaui. Karena dia lihat apa? Imanmu. Katakan amin. Jangan sampai Anda punya pikiran, Anda punya perasaan dibawa oleh kondisimu. Pastikan pikiran dan perasaanmu adalah sama seperti Kristus. Anda akan lihat kemenangan terjadi. Selaraskan sama surga. Coba bilang sebelah saudara, selaraskan sama surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kemenangan pasti terjadi. We declare it in Jesus' name. Kita berdoa, kita deklarasikan bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, di gereja kita, di gereja yang akan datang,
Deklarasikan bahwa God is already melakukan apa yang Dia lakukan. Percaya apa yang Anda percayai. Bukan melihat dan percaya apa yang Anda lihat yang terjadi. Tapi lihat apa yang Dia akan kerjakan di depan. Mungkin Anda merasa kayaknya seperti seorang bodoh. Memang orang yang beriman seringkali dikatakan bodoh. Tuhan, aku berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Semua berbahasa roh. Kita berdoa. Katakan, Tuhan, aku berdoa hari ini. I see what you show us. Kami lihat apa yang Kau tunjukkan kepada kami. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau ada gunung di depan kami sekalipun, kami katakan gunung beranjak, maka dia akan beranjak. Aku berdoa hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan bekerja. Engkau akan beracara Tuhan. Apapun yang kami lihat, apapun yang kami hadapi, kami tidak takut. Kami tetap kuat. Baik persoalan ekonomi, baik persoalan politik, baik persoalan di bangsa ini. Kami tetap percaya. Kami deklarasikan. Keadaan ekonomi saya mungkin tidak baik, tapi kami deklarasikan ada perbaikan, ada pemulihan. Karena Engkau mau kami ada dalam pemulihan-Mu. In Jesus' name. In Jesus' name. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terus semua berdoa. Haleluya. Berdoa. Kata berdoa. Mari berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Semua pray. Pray. Fokus doa. Saya mau ambil kesempatan ini. Kita berdoa secara korporat bersama-sama. Untuk gereja yang ada nanti di Intercon. Doa sama-sama. Come on. Put our faith. Katakan, I believe. Aku percaya Engkau sudah bekerja. Engkau sudah memberikan yang terbaik. Engkau sudah buka jalan. Kemenangan sudah kami terima. Terobosan sudah kami terima. Gedung gereja sudah mulai siap dibangun. In Jesus' name. My Jesus. Come on, mari semua berdoa. Mari semua berdoa. Deklarasikan, jangan ada yang berdiam. Deklarasikan. Percaya penuh dengan Tuhan. No point of return. Terus berjalan bersama Dia. Terus bergerak bersama Dia. Kita tidak tahu secara manusia, tapi kita tahu, kita tidak lihat, kita tidak rasa. But God is the way maker. Nyanyikan lagu ini, way maker. Sebelum kita tutup dalam doa. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh yes. My God, that is who you are. Waymaker. Oh, percaya pada Dia. Lihat siapa. Lihat siapa. Waymaker. Walaupun gak ada jalan, Dia membuka jalan. Sorolo mata karala borolo mata karala. Sorolo mata karala borolo mata karala. Waymaker, miracle worker. Yes, Dia membuat mukjizat. Light in the darkness. Oh, my God, my God. that is who
Engkau adalah pembuat mujizat. Engkau adalah pembuka jalan. You make a way when there is no way. Kau buka jalan saat tidak ada jalan. Karena Engkau siap membuka jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. And I say it, aku deklarasikan, kami deklarasikan, mari kita sama-sama deklarasikan, bahwa Tuhan sudah buka jalan. Dia sudah buka jalan. Dia sudah memberi kemenangan. Dan kami menerima kemenangan. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus. Tidak ada satu celah pun yang kami izinkan dalam hati kami dan pikiran kami untuk ragu akan Engkau. Tidak ada satu celah sedikit pun yang kami akan buka di hati dan pikiran, di telinga untuk menjadi ragu akan Engkau. Kami selalu percaya Engkau Allah yang setia, Engkau penyedia, Engkau yang kuat, Engkau yang memberi kemenangan, Engkau membuat kami lebih dari pemenang. Dan kami terima itu dalam iman. In Jesus name. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Kau sudah berbicara. Biar kami tetap kuat melangkah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan untuk terima berkat dari Dia. Kalau engkau datang ke tempat ini diberkati Tuhan. Waktu engkau tinggalkan tempat ini, kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Silakan duduk.